Halo semuanya, kali ini kita akan mempresentasikan proyek UAS dari eh, mata kuliah Sistem Hukum Indonesia yang diampu oleh Bapak Marjan Miharja SHMH. Nah, proyek UAS kali ini kita akan mengambil eh, tema tentang hukum administrasi negara yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri, Irma Suryani Nawir dari Prodi Hubungan Internasional. Nah, sebelum kita ngebahas hukum administrasi negara, kita akan membahas dulu pengertian administrasi negara itu sendiri. Nah, administrasi negara ini eh, pengertiannya kita akan bahas dari beberapa ahli. Di sini akan kita bahas dari 3 ahli, yaitu menurut Utrecht, menurut Prajudi Atmosudidarjo, kemudian menurut Ridwan HR. Nah, kita masuk ke pandangan ahli yang pertama. Administrasi negara menurut pandangan Utrecht yaitu ada 3 pengertian. Yang pertama adalah gabungan jabatan-jabatan. Kemudian yang kedua adalah aparat atau alat administrasi. Kemudian yang ketiga adalah melakukan sebagian dari pekerjaan pemerintah. Ahli yang kedua adalah Prajudi Atmosudidarjo. Nah, administrasi negara menurut pandangan Prajudi Atmosudidarjo adalah salah satu fungsi pemerintah. Kemudian yang kedua adalah aparatur dan aparat dari pemerintah. Dan yang ketiga adalah proses penyelenggaraan pemerintah yang memerlukan kerjasama secara tertentu. Administrasi negara menurut pandangan Ridwan HR adalah yang pertama, keseluruhan aparatur pemerintah, dan yang kedua adalah aktivitas atau tugas-tugas negara selain tugas pembuatan undang-undang dan pengadilan. Nah, kita sudah membahas pengertian administrasi negara dari 3 ahli. Yang pertama adalah Utrecht, yang kedua adalah Prajudi Atmosudidarjo, dan yang ketiga adalah Ridwan HR. Dari pengertian-pengertian dari para ahli, kita bisa menyimpulkan bahwa administrasi negara adalah merupakan proses penyelenggaraan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah untuk mengatur dan menjalankan kekuasaan negara. Kemudian, karena kita sudah membahas administrasi negara, sekarang kita masuk ke hukum administrasi negara. Nah, di sini kita juga akan membahas pengertian hukum administrasi negara menurut beberapa ahli, yaitu menurut pandangan L.J. van Apeldoorn dan menurut Ridwan HR. Kita masuk pada pandangan ahli yang pertama, yaitu pandangan L.J. van Apeldoorn. Nah, menurut L.J. van Apeldoorn, hukum administrasi negara adalah keseluruhan aturan yang hendaknya diperhatikan oleh pendukung kekuasaan penguasa yang diserahi tugas pemerintahan tersebut. Kemudian, hukum administrasi negara menurut pandangan Ridwan HR. Ini ada beberapa pengertian. Yang pertama adalah
tindakan pemerintah, yang kedua adalah hubungan pemerintah dengan warga negara, dan yang ketiga adalah hubungan antar organ pemerintah, kemudian yang keempat adalah organ pemerintah dalam menjalankan tugas, yang kelima adalah aturan main yang berkenaan dengan fungsi organ-organ pemerintahan, yang keenam adalah pemberian wewenang kepada pemerintah untuk menata, mengatur, dan memberikan pelayanan kehidupan warga negara. Dan yang terakhir adalah pembentukan peraturan-peraturan oleh administrasi negara atau pemerintah yang tidak dapat dihindari dalam penyelenggaraan. Nah, dari kedua ahli tadi, kita bisa menyimpulkan pengertian hukum administrasi negara adalah berbagai aktivitas pemerintah dalam pemberian layanan masyarakat yang didasarkan kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, kita akan masuk ke pembahasan kita yang kedua. Kalau tadi yang pertama kita bahas tentang pengertian hukum administrasi negara, pembahasan kedua adalah tujuan hukum administrasi negara. Nah, tujuan hukum administrasi negara ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Hukum Administrasi Negara. Yang pertama, tujuannya adalah menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi negara, yang kedua, menciptakan kepastian hukum, yang ketiga, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, yang keempat, menjamin akuntabilitas badan dan atau pejabat pemerintahan, yang kelima, memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat dan aparatur pemerintahan, yang keenam, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan AUPB. Dan yang ketujuh adalah memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada warga masyarakat. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu fungsi hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara menurut Philippus M. Hajon mempunyai tiga fungsi atau bisa dilihat dari tiga segi. Nah, yang pertama, fungsi hukum administrasi negara dari segi fungsi normatif mempunyai dua fungsi, yaitu yang pertama adalah mengatur sarana bagi penguasa untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat. Nah, fungsi normatif yang kedua adalah mengatur cara-cara berpartisipasi warga negara dalam proses pengaturan dan pengendalian. Fungsi hukum administrasi negara menurut Philippus M. Hajon yang kedua dilihat dari fungsi jaminan, yaitu perlindungan hukum bagi masyarakat. Dan fungsi dilihat dari fungsi instrumental, yaitu menetapkan norma-norma fundamental bagi penguasa untuk pemerintahan yang baik. Pembahasan kita yang keempat adalah tentang ruang lingkup hukum administrasi negara. Ruang lingkup hukum administrasi negara meliputi berbagai hal yang merupakan kegiatan administrasi negara yang terdiri atas perbuatan hukum yang bersifat yuridis, menciptakan akibat-akibat hukum secara langsung seperti penetapan, rencana, norma jabatan, legislasi semu, dan kegiatan administrasi negara yang bersifat non-yuridis. Ruang lingkup hukum administrasi negara menurut Safri Nugraha itu ada 9 ruang lingkup. Yang pertama adalah hukum administrasi daerah. Yang kedua adalah hukum kepegawaian. Yang ketiga, hukum keuangan negara. Yang keempat, hukum administrasi pembangunan. Yang kelima, hukum lingkungan. Yang keenam, hukum pertambangan. Yang ketujuh, hukum kehutanan. Yang kedelapan, hukum pajak. Dan yang kesembilan adalah hukum birokrasi dan
good governance. Sedangkan ruang lingkup hukum administrasi negara menurut Ridwan HR secara umum merupakan peraturan yang tidak terikat pada suatu bidang tertentu dari kebijaksanaan penguasa, seperti asas-asas umum. Dan secara khusus merupakan peraturan-peraturan hukum yang berhubungan dengan bidang tertentu dari kebijaksanaan penguasa seperti hukum tata ruang, hukum perzinaan, dan hukum kepegawaian. Nah, demikianlah presentasi saya kali ini. Tadi kita sudah membahas tentang hukum administrasi negara. Ada empat poin pembahasan yang kita sudah bahas. Yang pertama adalah pengertian hukum administrasi negara itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah tujuan dari hukum administrasi negara. Yang ketiga adalah fungsi dari hukum administrasi negara. Dan yang terakhir adalah ruang lingkup dari hukum administrasi negara. Semoga presentasi ini bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih.